Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Telaah Kurikulum Sejarah dan Buku Teks akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai topik pembahasan kurikulum pada masa Orde Baru. Sebelum memasuki video pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Ridho Anjar Munajat dengan ujung NPM 28. Yang kedua yaitu Yanah Dewi Lestari dengan ujung NPM 32. Dan yang terakhir yaitu Zahratun Nufus dengan ujung NPM 54. Memasuki materi pertama, yaitu mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau disebut dengan kurikulum development pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengevaluasi, mengimplementasikan, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Subiantoro pada tahun 2015 mengemukakan bahwa pengembangan struktural kurikulum yang menyangkut komponen kurikulum yaitu perubahan dalam tujuan, perubahan isi dan struktur, perubahan strategi dan sarana kurikulum, serta perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Berlanjut ke materi berikutnya, yaitu dinamika perubahan kurikulum pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kurikulum mengalami beberapa tahap perubahan. Yang pertama yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama dalam pemerintahan Orde Baru yang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat korelasional, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Ciri yang kedua yaitu jumlah mata pelajaran SD 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi, bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2. Jenjang SMA jurusan A 18 bidang studi, dan ciri yang ketiga yaitu penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan Sastra Sosial Budaya dan jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam atau yang dikenal dengan PASPAL. Yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1968 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakanginya adalah dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama yang didasarkan atas tujuan pendidikan yang jelas. Sebagai contohnya, dalam kurikulum 1975 ada pemetaan dalam hal tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang ketiga, yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini dibentuklah kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1984. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disebut dengan CBSA. CBSA memposisikan guru selaku fasilitator dan siswa diposisikan selaku subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa pula diperankan dalam pembuatan suatu pengetahuan dengan diberi peluang untuk mengemukakan komentar, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu. Yang keempat, yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan, sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri. Sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill atau kemampuan yang baik,
sehingga bisa digunakan di perusahaan atau dipakai pabrik, atau lebih tepatnya pendidikan bertujuan untuk memproduksi tenaga yang berpendidikan serta siap pakai. Materi terakhir yaitu mata pelajaran sejarah dalam kurikulum masa Orde Baru. Pada tahun 1968, diterapkan kurikulum transisi 1968. Substansi kurikulum pendidikan sejarah berubah disesuaikan dengan perspektif sejarah dari pimpinan TNI AD. Pengaruh kepentingan politik membuat visi kurikulum pendidikan sejarah dalam kurikulum transisi tahun 1968 lebih menekankan rekonstruksionisme sosial daripada perennialisme. Visi kurikulum pendidikan sejarah dibentuk lalu berdasarkan tujuan-tujuan politik untuk menopang kekuasaan pemerintah Orde Baru. Kurikulum 1975 merupakan fondasi kebijakan pendidikan yang sangat kokoh, terutama dalam konteks kurikulum pendidikan sejarah, karena pemerintah Orde Baru berhasil menerbitkan 6 jilid buku sejarah nasional Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan visi Orde Baru tentang masa lalu. Adapun kesimpulan dari materi pembahasan mengenai kurikulum pada masa Orde Baru yaitu periode Orde Baru antara tahun 1968 sampai 1998, dunia pendidikan nasional mengenal 4 kurikulum, yakni kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Pengembangan dan perubahan kurikulum tersebut memang harus dilakukan karena kurikulum bukanlah sebuah konsep statis, akan tetapi dinamis dan harus terus menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi sebagaimana prinsip kurikulum yaitu berubah dan proses terus-menerus. Sekian pemaparan materi dalam video pembelajaran kami mengenai kurikulum pada masa Orde Baru. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.